Selamat siang dan kembali lagi di Kapan Lagi Jaga Jarak bareng sama gue Nathan. Dan di siang hari ini secara spesial nih ya, kita kembali mendatangkan seseorang yang pastinya seru banget untuk diajak ngobrol karena dia nggak cuma berkutat di bidang industri hiburan aja, ada pebisnis juga dan dia juga dikenal sebagai seorang pengacara. Tapi sebelum kesana nih, gue pengen ngucapin selamat tahun baru dulu untuk teman-teman gitu kan. Walaupun kita masih berada di situasi pandemi seperti sekarang, dan belum banyak berubah mungkin gitu. Gue harap kita semua masih tetap sehat dan tetap semangat pastinya ya untuk melawan COVID-19 ini. Karena si COVID ini nih emang musuh kita bersama gitu yang harus kita kalahkan. Yang pastinya dengan cara-cara yang sebenarnya simple gitu kan. Selama kita tetap mengikutinya yaitu protokol kesehatan. Nah, di siang hari ini juga kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sosok yang mungkin kalian udah tahu gitu kalau misalnya ngikutin postingannya dari kapanlagi.com di sosial media. Siang hari ini kita bakal ngobrol sama siapa? Bener banget, kita bakal ngobrol dengan Bang Maruli Tambubolon. Nah, di siang hari ini juga kita udah join nih ya. Udah kedatangan dari Bang Maruli. Halo Bang, apa kabar? Apa kabar? Nathan, apa kabar? Sehat, bro? Nah, tadi sebenarnya ya, gue udah nanya nih apa kabar itu, tapi biar terkesan lebih natural aja kali ya. Ya dong, sehat selalu, bro. Juga harus sehat selalu Amin, di amin. era pandemi ini yang kita sulit melihat ujungnya di mana, tapi kita yakin bahwa sesuatu hal nggak ada yang abadi di dunia ini. Begitupun permasalahan dan COVID, pasti ada akhirnya. Tapi kita belum tahu aja kapan. Betul. Dan ya walaupun kita belum tahu akhirnya, kita semua tetap berharap semoga akhirnya ini segera datang lah gitu kan. Akhirnya segera datang dan Amin. mulai terlihat lah dengan Bener bagaimana sih. pemerintah juga memberikan vaksin-vaksin. Ya kita harus Betul. percaya dan positive thinking, Mas, bahwa hal-hal seperti ini juga secara bersama-sama kita masyarakat juga saling gotong royong dan buat ambience-nya positif gitu. Jadi Betul. kita punya imunitas juga terkesan akan lebih positif gitu vibratingnya dibanding ya kita law of attraction gitu kan. Kalau Benar. kita attracting negative energy terus ya negatif terus lah gitu. Tapi kalau kita juga projecting dari diri kita positive energy ya saya rasa Nah, bener. fakta kehidupannya akan rolling towards that gitu. Bener banget. Karena ini juga ya Bang ya, maksudnya gue percaya gitu, walaupun di luar sana gitu, terutama di sosial media kan masif banget nih kalau misalnya kita ngomongin kayak apa, apakah vaksin ini aman atau tidak gitu. Tapi benar kata Bang Maruli, seenggaknya memang yang harus kita tanamkan adalah pikiran yang positif pastinya dan jernih. Ya, Apalagi setuju. walaupun apa ya, beredar banyak informasi yang kita masih belum tahu lah kebenarannya seperti apa gitu. Cuma seenggaknya kehadiran vaksin ini adalah salah satu harapan kecil gitu untuk kita di Ya, era pandemi seperti sekarang. Dan nggak ada salahnya gitu untuk kita percaya dengan satu harapan kecil ini dulu gitu kan. betul sekali Mas. Saya setuju dengan Mas Nathan. Karena it takes the same amount of energy to be positive and to be negative gitu. Itu Iya, benar. memakan energi yang sama untuk kita bersikap negatif atau bersikap positif. Jadi di dalam hal seperti ini, kenapa enggak kita bersikap positif? Positif Ya enggak? aja. Bukan berarti kita enggak critical thinking, menyatakan Benar. bahwa ini vaksin begini. Oke, fine aja gitu. Tapi menurut saya dengan apa yang pemerintah berikan, bukan berarti semuanya jelek, kan nggak mungkin gitu. Betul, Terus betul. udah dites juga kan efikasinya di atas Nah, 50% dan lain sebagainya. Dan dan juga betul. dari Sinovac gabung dengan Bio Farma dan lain sebagainya. Terus diberikan gratis pula juga ke masyarakat. Jadi Nah, itu dia. kita terimanya dengan baik lah. Tapi sebelum kita saya juga belum dapat suntikan vaksinnya. Tapi Mhm. ya langkah yang kita lakukan secara normatif ya kita lakukan 3M itu dengan baik dan benar, dan bukan berarti ya sekarang lagi PSBB terus ya kita work from home ya, Iya, jangan juga kumpul-kumpul di rumah, wah ajak semua teman-teman makan kerak telur begini, buah rame-rame hahaha kan, enggak juga, betul, bukan betul. suatu hal yang untuk kita celebrate gitu. Jadi Benar. ya kita sebagai manusia atau sebagai orang yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat harus punya sense of crisis, bahwa kita lagi dalam krisis ini bukan hanya economic crisis gitu, tapi health crisis. Jadi survivability kita tuh mesti
mesti ditingkatkan awareness-nya gitu. Benar. Dan apalagi juga kan ya balik lagi kayak tadi yang gue bilang nih ya Bang ya, si COVID-19 itu kan emang musuh kita bersama gitu yang bisa kita Betul. bukannya nggak bisa dikalahkan, bisa gitu. Ya salah satunya dengan cara yang tadi itu loh, yang kata Bang Iya. Maruli bilang positif aja dulu lah, kita berpikiran positif. Karena daripada buang-buang energi untuk berpikiran yang buruk-buruk mulu gitu kan, Iya. dengan energi yang sama, kenapa nggak kita bikin lebih positif aja? Toh juga imunitas kita akan lebih meningkat gitu. Nah, ini Bang, Correct. tadi juga kan bicara nih kayak soal PSBB kayak gitu dan segala macamnya lah yang masih kita jalankan sampai sekarang gitu. Kalau Bang Maruli sendiri, selama masa pandemi ini gimana nih Bang? Tetap ketatkah menjalankan protokol kesehatan atau? Saya ketat nih. Jadi gini, kemarin baru liburan kita ke Bali kan. Liburan ke Ya. Bali hampir 3 minggu ya, 3 mingguan lah kira-kira. Nah di situ saya sama istri memang kita rencana untuk pergi ke Bali buat kepentingan keluarga karena dari 2020 itu banyak sekali pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi saya pengen quality time with the family gitu. Jadi benar-benar kita di Bali, di Ubud ya di Ubud hampir seminggu. Habis itu kita ke Uluwatu ya di Uluwatu hampir seminggu. Nggak ketemu siapa gitu. Jadi lalu kita ke daerah Jimbaran terus ya memang stay within our close circle dan adapun kalau misalkan sanak saudara yang apa segala kita coba lakukan misalkan swab antigen atau apa kita cek dulu itunya gitu. Nah itu penting untuk kita lakukan. Nah ketika saya pulang ke Jakarta sebelum saya ketemu bapak saya karantina mandiri dulu 5-7 hari saya lupa 5-6 harian gitu. Baru saya swab PCR. Akhirnya baru sama cucu-cucu juga ketemu bokap gitu. Jadi ya untuk menjaga ini semua biar lebih apa ya namanya kita preventif dan juga kita lebih waspada. Jadi don't take it for granted gitu karena kalau kita ada yang udahlah gini lah banyak sekali kejadian. Saya punya kenalan ataupun saudara juga yang meninggal karena COVID. Jadi we take that seriously. Jadi saya rasa sudah saatnya setiap insan manusia juga menanggapi itu dengan sangat serius gitu. Adapun misalkan orang yang terlalu nggak begitu percaya atau apa gitu ya. Oh, COVID ini apa, konspirasi atau apa segala macamnya. Maybe, but then the COVID itself is real. Jadi COVID itu benar ada. Apakah itu dipolitisir, ditindihin sama kepentingan politik atau apa? Who the F knows? Ya nggak? Siapa yang tahu gitu. Nah tapi jangan apa namanya downgrade atau apa namanya underestimate bahwa nggak ada lah itu gitu. Itunya jangan gitu karena sekalinya kejadian dan it's too late gitu. Iya, itu dia, benar banget. Karena emang ya gimana ya, emang menyebalkan sih emang virus COVID-19 ini. Cuma Bang ini ya, apa? Maksudnya kan lu sendiri kita kenal sebagai pekerja seni di industri hiburan lah kalau bisa gue bilang ya, gue katakan gitu. Kayak misalnya lu sebagai penyanyi juga, sebagai aktor juga gitu. Yang pastinya selama masa pandemi ini ada dampaknya lah kalau untuk dari sisi industri hiburan. Ya, sangat. Nah, cuma ini Bang, kalau misalnya nih untuk pekerjaan utama lu sebagai pengacara gitu, itu ada dampaknya juga nggak sih Bang selama masa pandemi ini? Menurut saya semua aspek ada dampaknya. Tapi puji Tuhan skala daripada dampaknya itu sendiri kelihatan seperti apa gitu ya. Jadi mungkin kita mesti bisa beradaptasi sama pandemi itu karena itulah satu-satunya cara untuk kita bisa survive adalah kita beradaptasi dengan keadaan ini ya. Tidak normalan ini atau this abnormality. Kadang orang bilang the new normal. Menurut saya this is not normal at all. This is abnormal gitu ya. Jadi kita bisa beradaptasi dengan abnormality yang ada gitu. Jadi begitupun jadi misalkan di industri musik contoh. Ya kita mesti shape another aspect of how to penetrate the market effectively gitu. Bagaimana cara kita untuk melakukan promosi digital secara digital dan itu semakin banyak forte-nya kan. Nah terus gimana secara komersial itu juga bisa dilakukan gitu kan dengan teman-teman dan lain sebagainya. Terus tingkatkan produktivitasnya seperti apa.
banyak juga. Jadi teman-teman yang udah jago ngulik sendiri, terus bisa take di rumah sendiri. Jadi masing-masing semuanya gitu, terus baru di mixing mastering. Nah, kalaupun memang ada hal yang untuk bikin kayak video dan lain sebagainya, ya kita masing-masing semuanya harus tetap jujur gitu bahwa oke, kita mau ketemu mau apa, ayo kasih hasil swabnya atau hasil rapid atau apa gitu loh Mas. Jadi dampaknya kalau di dunia industri musik terlebih sangat berasa karena biasanya kan kita juga nyanyi-nyanyi off air itu sungguh luar biasa berkatnya Mas, jujur. Benar, benar, benar. Nah, itu yang kekat sama si COVID. Dan banyak sekali teman-teman juga dan saya pun sendiri yang akhirnya tidak bisa merasakan berkat sebagaimana ketika pada saat nggak ada COVID, ya kan? Ya. Karena ya those profits bisa come so nicely gitu dalam minggu, hitungan bulan. Nah, jadi ketika ini semua nggak ada, nah bagaimana menyiasati itu dengan hidup juga hemat dan ya mulai kita uang yang kita tabung sebelumnya itu bisa menjadi bagian yang pengamannya lah kasar gitu kan. Betul. Nah, kalau di dunia saya rasa juga sama halnya di dunia acting ya. Karena perfilman itu sendiri kan produksinya besar dan besarnya tuh bukan hanya secara finansial tapi secara engagement daripada orang-orang yang datang untuk bikin film itu kan kru kan banyak sekali kan. Benar. Nah, hal itu pasti kan bertolak belakang dengan regulasi yang ada tentang protokol kesehatan gitu. Yeah. Untuk sementara waktu ya kan. Karena lagi gila-gilanya ini transmisi ini. Nah, jadi itu pun juga pasti sangat berdampak lah. Jadi kita lihat contohnya misalkan kayak di Amerika gitu, film-film yang udah pada jadi nggak bisa di show di bioskop, dibeliin semua sama Disney Plus misalkan gitu. Ya mungkin mereka-mereka yang punya production house punya pandangan lain, cara lain untuk bagaimana mempenetrasi market dari dunia perfilman gitu. Nah, kalau di dunia lawyer, saya rasa maintenance kita terhadap current clients itu juga sangat penting dan bagaimana juga kita melihat opportunities dari adanya misalkan kayak perusahaan-perusahaan yang pilot dan lain sebagainya ditangani dengan baik dan benar ataupun ada hal lain di luar sana menurut saya kita coba sinkronisasikan gitu. Jadi bukan seakan-akan menggunakan COVID ini untuk kepentingan pribadi terus habis itu mengumbar-umbar suatu halnya untuk kepentingan popularitas dan lain sebagainya. Itu banyak juga terjadi gitu. Tapi kita lebih bagaimana kita bisa membantu sesama dan menjadi arti bagi sesama gitu. Terlebih keluarga dan sahabat-sahabat yang dekat. Nah, ini juga nih Bang. Jadi tadi ya selama gue dengerin ya, kesimpulannya mungkin bisa dibilang kita memang harus beradaptasi gitu kan dengan keadaan yang ada saat ini gitu. Cuma adaptasi ini juga kan kalau dengar dari ceritanya Bang Maruli tidak lepas dari kata menyerah gitu kan. Maksudnya nggak lantas kita beradaptasi terus menyerah gitu. Justru kita harus do something gitu kan. Iya. Jadi emang kita mesti ngotot gitu terhadap diri sendiri, tingkatkan kita punya niat, kemauan, disiplin, konsistensi, perseverance, willingness gitu ya untuk apa nih kita mesti berkreasi nih, kita mesti kreatif kita untuk berpikir ekstra untuk bagaimana kita bisa survive. Gitu. Nah ini juga dengan beradaptasi di banyak hal yang sangat restriktif, limitatif untuk kita bergerak. Betul. Nah, walaupun memang kita dibatasi dengan keadaan sekarang lah gitu, dengan adanya limitasi yang ada gitu. Cuma menariknya, akhir tahun lalu kalau nggak salah ya, Bang Maruli ini merilis single yang berjudul Never Stand Alone itu ya. Never Stand Alone, betul. Nah, ini adalah salah satu mungkin bisa dibilang bukti adaptasinya dari Bang Maruli dan bukti kalau Bang Maruli tidak menyerah dengan limitasi yang ada. Karena walaupun biasanya ini kan kalau
musisi ya gitu atau penyanyi gitu, mereka ngerilis lagu atau karya mereka, biasanya kan promonya offline gitu kan, terus dibawakan offline, Ya, kayak secara off air lah gitu istilahnya. Terus media-media visit gitu kan untuk promo. Dan ini akhirnya Bang Maruli beradaptasi dengan platform digital untuk merilisnya tuh ya. ya. Cuma nih Bang, gue pengen tahu si Never Stand Alone ini sebenarnya bercerita tentang apa sih? Hal yang paling basic dulu deh. Ini lagu bercerita tentang apa nih? Jadi Never Stand Alone ini Hmm. secara spesifik bercerita tentang bagaimana insan manusia kita nih Hmm. eh, ketika menghadapi permasalahan itu apa ya, tonggak pegangan kita ini, anchor kita itu adalah keimanan kita sama Tuhan. Oke. Tanpa pegangan itu menurut saya kita akan gila ya. Nah, Atau sebegitunya manusia, sebegitu pintarnya mereka bisa melakukan banyak logika A, rasional A, B, dan J gitu. Tapi what we're facing is irrational and illogical. Ya nggak? Setuju iya, nggak? Nah, asli. jadi bagaimana keimanan itu terus kita pegang teguh kepada Sang Pencipta, sehingga kita pun menghadapi segala macam masalah dan tantangan itu tegar dan juga memiliki power gitu untuk menghadapinya dan solving the problem dan beradaptasi dengan dinamika yang ada, dengan versatility yang ada gitu. Dan it's about apa ya, harapan yang baru di dalam suatu kekelaman. Benar-benar. Dan kita harus sadari bahwa Tuhan itu nggak pernah kabur dari kita. Tuhan itu selalu ada. Never stand alone. Kita nggak pernah berdiri sendirian karena Tuhan itu selalu ada di sebelah kita gitu. Nah itu jadi message-nya tuh itu. Jadi apakah itu spiritual? Of course itu spiritual. Betul. Apakah itu religious? Iya, itu religious to all religion. Nah, tapi that's the message that is conveyed. Lagu itu, lagu itu memang diciptakan sama kakak saya Kameri Simbolon. Dia produce juga lagu tersebut, terus diaransemen sama sahabat saya Dennis Nusi. Pertama Dennis datang ke saya terus bilang, bro, mau nggak nyanyi lagu kayak gospel song gitu. Gue udah lama banget nih, pengenan bener nyanyi lagu ini gitu kan. Oke. Let's do it. Nah, masuklah kita di dalam produksi, saya dengar juga, waduh, kok saya pas lagi nyanyi, saya sebelum belum denger nih mas, langsung aja kita on. Ya first draft lah kasih gitu ya, untuk dapetin guidance-nya. Wah ini lagu kok, ini lagu di era pandemi begini segala macam. Dan saya juga lagi menghadapi berbagai macam, saya tangani kasus-kasus gitu, kasus besar juga, yang cukup bikin stres juga. Nah, pas lagi nyanyi lagu, kok relieving di hati gitu. Ya kayak saya pikir, oh ini lagu kayak saya rasa jadi kayak buat saya gitu, padahal saya mau nyanyiin buat orang, ngerti nggak mas? Nah, terus di situ saya pikir, bro, jujur, ini harus ada emosi gitarnya lebih gokil. Gue pengen Dinut masuk, gue pengen Ryan juga isi drumnya biar jadi lebih bulat. Habis itu bassnya juga hantam sama Bonar. Otak saya udah langsung cepet gitu ngobrol sama Kemana-mana tuh ya, udah mikirin banget. Kemana tuh? Habis itu, oke, let's do it then, let's make it. Kasih dengar sama kakak. Nah, dia suka gitu kan. Nah, kan ini this song is about collaborations between Malina Music dan juga MT Productions, yaitu saya. Malina Music Kameris. Nah, dari situ pas ngobrol, wah asik nih lagu apa segala. Terus ya udah kita pikir something crazy gitu yang gila. Nah, kenapa enggak aja kita mungkin of course di Indonesia kita akan tayangin. Terus kita advertise aja juga sampai ke negara paman Sam gitu kan, gue pikir. Bener. Itu nanti kita kan itu yang jadi it's a leap of faith gitu. Karena kalau secara komersial dilihat atau secara bisnis dilihat, itu yang nggak balik modal gitu. Betul. Tapi kan musik is not only just about bikin uang. Tapi ketika kita percaya bahwa lagu ini memiliki energi yang baik di dalam all uncertainties, ketidaktentuan di dunia ini, chaos di mana-mana, ada pandemi di seluruh dunia.
kenapa enggak kita buat sesuatu, orang Indonesia, bangsa Indonesia, darah Indonesia semua, bikin lagu bahasa Inggris, terus kita tampilin di New York. Itu aja sebenarnya kerinduan kita. Cuma just to put it there, just to show, hey, nih Ya. anak Indonesia punya message ini terhadap dunia. That's it. Oke, dari seorang Bang Maruli nih ya. Message Ya yang sama akhirnya juga Kameris ya, tersampaikan. barengan ya. Oh iya. Nah, coba Bang ya, gue selalu apa ya, menikmati gitu setiap lagu-lagu. Oke, sebelum itu single ini untuk teman-teman yang mungkin ya yang sudah mendengar atau yang mungkin belum mendengar, terutama yang belum mendengar nih, single Never Stand Alone ini memang mengusung genre gospel gitu kan. Ya. Cuma, Dia ada gospelnya tapi ada progressive rocknya juga. nah itu dia. Cuma untuk proses kreatifnya kita bahas ntar nih Bang. Cuma di sini nih yang pengen gue penasaran nih ya. Gue kan selalu tertarik dengan lagu-lagu yang gospel tapi temanya tuh universal gitu. Dalam artian Ya. siapapun bisa mendengarkan gitu loh. Yes. Tidak hanya dari lagu-lagu yang iman yang kita percayai gitu. Betul. Bukan lagu-lagu religi dari teman-teman yang lainnya juga pun selalu nikmat gitu untuk gue dengar gitu. Ya. Nah, ketika lagu ini dibuat oleh kakaknya dari seorang Maruli Tampu Bolon gitu, dan lo nerima si liriknya, itu sempet lo otak-atik lagi nggak sih Bang liriknya itu? Untuk mempertegas Enggak. mungkin atau membuat supaya temanya memang universal aja gitu, nggak Enggak. spesifik. Gitu. Karena Oh, ya liriknya udah sebegitu dalamnya mengisahkan tentang kehidupan dia, yang dimana itu kehidupan dia melangkah satu demi satu di dalam hidupnya tanpa melangkah dengan iman bukan dengan pandangan gitu. Walk by faith and not by sight. And that's the experience of her walking with God gitu. Berjalan bersama Tuhan dengan iman dan bukan dengan pandangan gitu. Ya kalau pandangan kita kan kita apa yang kita lihat aja gitu kan. Tapi kan benar. apa yang kita lihat kan sifatnya sementara. Tapi apa yang nggak kita lihat itu yang sifatnya abadi gitu. Nah itulah keimanan kita ceritanya. Nah kalau ngomong ininya lah ya, filosofisnya gitu loh. Iya, iya. Nah, jadi pada saat saya nyanyiin, oke, intonasi mana, suara yang seperti apa. Nah, those kind of things yang akhirnya dalam ruang rekaman itu saya coba dalemin sekali. Gimana nih nyanyiinnya ya. Jadi untuk dapet bang that powerful message gitu. Jadi message-nya tuh untuk apa ya? Kadang saya kalau lagi olahraga saya dengerin. Jadi wah ini kita dapetin pace tinggi nih pas lagi sepedahan, apakah saya lagi olahraga push up nge-gym atau bagaimana itu. Just to get yourself empowered and strengthened by gitu. Iya. Gitu. Jadi enak juga buat kind of meditation atau contemplation gitu, asik. Kontemplasi deh. Dan itu juga tuh, gue bener gimana ya gue bilangnya ya. Karena sebenarnya jujur ya, kalau tadi kan Bang Maruli mention kayak, wah ini harus dibikinnya kayak gimana intonasinya, mungkin dari aransemennya, punch-nya di mana gitu kan. Memang kalau misalnya sejauh yang gue tahu nih ya Bang ya, dari berbagai genre musik yang ada, memang gospel adalah salah satu yang cukup terberat gitu. Karena, gitu kan, gue juga pernah nyari tahu, ketika John Mayer ada di universitas dia yang pas musik itu, dosennya itu Tomo Fujita. Dia aja nyampe nyuruh mahasiswanya, kalian kalau mau dapet feel yang emang dalam bermusik ya, feel dalam bermusik yang memang mantap gitu, kalian ke gereja dulu deh. Cari tahu kenapa orang-orang kalau tapi ini di Amerika ya gitu. Iya. Kenapa orang-orang di sana ketika membawakan lagu gospel itu bisa dapat banget gitu loh feel-nya gitu. Setelah kalian tahu, baru kalian masuk lagi kelas. Wah itu memang ternyata gila. Emang gila Mas. Saya juga kalau misalkan kayak dengerin gospel, not only just me, tapi sahabat-sahabat saya juga yang agamanya ya keimanan yang berbeda atau apa. Karena gini, music does not differentiate people. We are all the same in the eyes of music. Gitu. Karena kita penikmat musik gitu. Nah di situ pada saat kita let's say dengerin gospel, progressive chord-nya, soul-nya, apa segala macamnya itu kayak wow, it's another world gitu kan. Nah, tapi saya sebagai vokalis atau sebagai penyanyinya,
Hmm. Saya nggak terlalu begitu suka yang banyak sekali African American yang bisa menyanyikan lagu itu keriting gitu. Keritingnya benar-benar kayak semua lagu itu di full on kayak akrobatik gitu. Memang mereka punya kerongkongan itu bisa berdansa dengan lagu. Jadi semua lagu dari sampai habis itu dibikin goncangannya sinting dan enak didengarnya. Tapi saya ngelihat lagi kembali, lagu itu harus di-appreciate as it is. Betul. Jadi sebagai di depannya as a lead vocal, kita juga mesti appreciate pemain bass, pemain drum, pemain keyboard, synthesizer, dan lain sebagainya untuk bikin satu kesatuan. Because for me, mungkin saya salah, but for me, in my perspective, lagu itu is a collective work. Jadi, lagu Never Stand Alone, it's not about me. It's about the whole team yang bikin lagu itu. Gitu. Dari sampai mixernya, masteringnya, the band, the sound, apa semua teman-teman saya yang ada itu, that's the energy. Karena tanpa mereka saya nyanyi acapella dong. Iya kan? Nah, tanpa writernya saya nyanyi kosong gitu kan, nggak ada lagu. Jadi it's such a beautiful thing, sesuatu hal yang sangat indah ketika kita legowo, jujur gitu bahwa ini lagu kita punya, kita punya message tentang lagu ini, dan cukup sangat gila juga kolaborasi yang Kameris ini dan saya sampai kita pikir hantam ke Amerika gitu, ayo gitu. Ya itu keimanan kita Mas gitu, bahwa nggak hanya tentang uang aja gitu, tapi ya ketika kita buat sesuatu hal yang positif, Tuhan juga akan berikan kembali kok. Itu mesti itu yang kita percayain gitu. Ya, istilahnya kalau simpel ini, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai gitu. Betul banget bos. Iya kan? Mungkin nggak sekarang gitu, tapi bisa 5 tahun di depan atau 10 tahun. Cuma kan kita nggak tahu tuh sebesar apa tuh ntar hal yang bakal kita tuai gitu kan. Betul. Dan bahkan ya ketika sebuah lagu diciptakan secara jujur gitu kan, gue nggak tahu kenapa lagu itu biasanya ya, kalau menurut gue tuh bakal lebih everlasting gitu. Kayak salah satu contohnya, salah satu lagu gospel yang bertema universal juga mungkin ya. Itu adalah lagunya Gigi yang judulnya apa tuh ya? Oh Tuhan, mohon ampun. Atas dosa dan dosa selama ini. Iya, itu saya aja selalu merinding dengerinnya. Benar bang. Itu dari bocah tuh ya sampai sekarang. Gue selalu sangat-sangat, itu lagu yang sangat-sangat menyentuh gue juga gitu salah satunya. Dan ketika sama ini lagu zaman dulu, saya pernah nyanyiin kayak itu sama Tante Dewi Yul gitu ya. Bukan Dewi Yul ya, siapa ya yang? Bukan yang dengan menyebut nama Allah, kuatkan tekadmu. Serahkanlah hidup. Ya, maksud saya. Tahu kan? Tahu. Serahkanlah hidup dan matimu. Serahkan, ya kan? Nah, itu apa enggak lagunya bikinnya jujur? Iya. Kita nyanyiin dengerin sekarang walaupun udah lagu puluhan tahun itu langsung kayak gitu kan? Benar banget bang, benar. Itu yang kayak saya pikir musik itu memang punya energi sendiri di dalam kehidupan bermasyarakat kita ini ya. Dan sampai sekarang tuh lagu-lagu yang kayak tadi kita mention itu masih selalu nikmat untuk didengarkan gitu loh. Kita kayak selalu nyaman aja gitu loh. Dan bukan mungkin ya, dan harusnya ya kalau menurut gue malah Never Stand Alone pun akan mengalami hal yang sama gitu loh. Mungkin hopefully, amin. Saya juga kalau kita nggak punya iman dan kepercayaan bahwa lagu ini akan berdampak positif terhadap orang, kita pasti nggak mungkin berani untuk genjot itu di New York atau gimana gitu Mas. Karena it's for us song so special, dan sebisa kami dengan kapasitas kami mencoba untuk bagaimana lagu ini bisa didengar. Nah, kalau kita nggak punya effort untuk bikin orang setidaknya tahu, at least tahu loh. Karena sekarang
semua manusia juga masuk di digital platform kan. Jadi Betul. misalkan kayak bilang, launching lagu. Udah menurut saya sebenarnya launching lagu udah kayak hampir nggak ada karena kita nge-launching lagu juga besoknya udah lupa orang. Kalau kita nggak put that effort bahwa Betul. lagu ini, guys, wait a second gitu di dalam traffic online yang setiap hari sinting itu mesti gimana cara ngeblok itu bahwa to make sure that the song is heard gitu. Iya. Nah, gitulah kira-kira. Nah, ini juga nih Bang, gue kan sebenarnya cukup penasaran juga, tadi sempat kelewat tuh di benak gue. Lagu ini jelas prosesnya tidak sebentar lah kalau menurut gue ya gitu kan, mulai dari Mhm. penulisan lirik sampai akhirnya masuk ke dalam proses kreatif. Di proses kreatif ini nih Bang, itu tuh kayak gimana tuh Bang? Boleh diceritain nggak proses kreatifnya dan workshop-nya ya, dalam mengerjakan si single Never Stand Alone ini? Dari ininya, dari produksi lagunya. Itu carut-marut nggak sih? Kayak kan soalnya kan tadi lu mention, ini harusnya intonasinya dibikin kayak gini kali enak ya gitu kan, aransemen mungkin dibikin gini bisa enak gitu ya. Cuma kan Gini ketika Mas, bertemu dengan apa, mungkin sound engineer. untungnya gini, saya kasih simple formula solutionnya gitu. Oke. Kita mesti bersahabat sama dewa musik. Ini tuh intinya. Maksud saya adalah saya Oke. bilang saya yang paling amatir di sini. Ah, Semacam orang seperti Rayendra Sunito, Andre Dinut, Bonar Abraham, Dennis jadi Nusi sebagai arranger, Dinut sebagai pemain gitar, Bonar sebagai basis dan juga mixingnya dan masteringnya, dan juga Ryan sebagai pemain drumnya. Nah, tapi mereka itu bukan hanya itu saja gitu. Mereka guru-guru dan music producer dan juga memang dan sound engineer semuanya. Jadi kalau dibilang siapa yang paling bontot di situ saya. Ya, nah ketika oke. saya kasih lagu ini ke mereka minta tolong, mereka langsung kayak misalkan oke, gue isi drumnya, tapi nggak ngomong hanya isi drum, lu mau soundnya seperti apa gitu. Nah, Kan udah next step tuh, ya iya, nggak? iya, betul, Ya, betul. jadi nggak kita pusing, aduh isi jedra 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 jedra, masuk mixing mastering, ini suara kemana gitu kan? Kita mesti ini frekuensi dan lain sebagainya gitu. Nah, Betul. itu hebatnya mereka. Nah, saya sih cuma menyambungin aja kita energi positifnya dan puji Tuhan mereka mau terima apa namanya permohonan saya lah untuk ayo bro tolong dong bantu ini nih musik baru kita gitu. Dan di situ karena Ah, memang mereka pro banget, jadi itu one take Mas. Tanya Dino deh, itu main gitarnya dia tuh yang gila itu sampai saya ngobrol kan bro, kok ah, pengen banget ini tuh ngawin pas lagi dia kita modulasi naik gitu, lu hajar bro gitu. Wah pas saya dengerin, itu saya pingin keluar air mata. Kenapa? Karena saya lagi kasih energi yang gila, ah. genjot lagi, udah dia main, terus habis itu dia tremolo di ujung. Situ saya garo gila itu. Nah, itu yang kita pada saat lagi Ah, apa namanya video recording, ah. kita juga mainin live juga. Nah di situ, aduh rasanya luar biasa. Saya kepengen COVID buru-buru kelar gitu. Saya pengen nyanyi di panggung. Sama. Setidaknya nyanyi di panggung, mau ada yang nonton kayak mau nggak ada Iya, yang nonton kayak terserah itu lah gitu. urusan Yang bakat penting lah, kita lagu ini buat Tuhan gitu. Itu asli. yang di situ yang saya pikir that's the magic of it. Nah, That's the magic. dan poin Tapi menarik, kitanya juga mesti terus gini mas, kayak kitanya sendiri ah, nggak boleh lepas excitement. Karena oke. kita harus terus excited gitu sama bilang ke sahabat, ke teman, ke mana, ke semua yang engage di situ gitu. Hmm. Dan sampai detik ini gitu, saya selalu excited with the song. Dan of Oke. course other songs gitu ya, tapi ya memang with this particular songs selalu excited gitu. Karena dan juga kita akan ada lagi kasih bocoran enggak ya? Ada akan di New York lagi mungkin in 2 days time atau 3 hari lagi ya. Ah, Nggak oke. cerita.
kayak cepret gitu lagi lah kasarnya gitu. Oke. Nah, dari Mungkin yang orang udah lupa gitu kan, jadi kita bikin ingat lagi gitu. oke, nge-refresh kembali lah ya pikiran ingatan orang-orang gitu. Cuman Bang, Yes. ini juga nih, mmm, poin menarik ketika gue mendengarkan single dari lu ini, ada pada bagian vokal juga gitu, di mana, biasanya ya gitu kan, ketika orang Indonesia, yang nggak sedikit sih, sekarang udah banyak lah orang Indonesia ketika membawakan lirik dalam berbahasa Inggris, mereka bisa membawakan dengan pronunciation yang lebih baik gitu kan, Hmm. lebih lebih apa ya, dapetnya tuh kayak lagu luar gitu. Nah itu juga gue temukan gitu kan dalam single ini. Ini kok lagu kayak bukan lagu orang Indonesia yang bikin ya gitu kan. Nah, Terkesannya, terkesannya kayak bukan orang Indonesia yang bikin gitu. Nah itu ketika dalam lu proses, take vokal itu, lu pakai kayak vokal director juga nggak sih, Bang? enggak, saya berdua Dennis aja mas. Oh, oke. Kita berdua aja, terus dia bilang lepasin aja bro gitu. Ya saya Hmm. coba. Ya it's a spiritual journey saya pikir. Kalau orang bilang alo no, pas kita Belum nyanyi it's a different world man. belum Jadi ngerasain aja, Bang, mereka. ya kita harus merasakan beda Betul. karena energi yang kita kasih itu suatu hal yang berbeda yang kita harapkan dari lantunan suara kita ini bisa bikin orang itu jadi lebih baik pas lagi dengerin. Apapun itu misalkan. Ada Iya. orang yang lagi mungkin udah hidupnya stres dia pengen bunuh diri denger lagu, enggak wait I found something. Kayak yang those kind of positivity yang mesti kita masukin. Nah, kalau speaking of which, misalkan kayak lagu, di sini saya pengen ngomong bahwa ini mas, orang Indonesia itu nggak kalah sama orang Amerik untuk bikin lagu. Karena mereka juga udah jago-jago. Dan di sini kita, ya saya bangga sebagai orang Indonesia untuk ini semuanya darah Indonesia yang bikin gitu loh. Gak Ya. ada bule-bulenya sedikit pun, gak ada sedikit pun gitu. Mhm. Nah, terus kita taruh di sana gitu. Kalaupun mereka sana dengar, wih, what kind of song is this gitu. Terserahlah mau mereka suka apa enggak, tapi at Iya. least ya kita bangganya bahwa ini lagu lagu bangsa, lagu anak bangsa gitu. Ya Nah, memang bahasa Inggris, of course kan kita internationally speaking ya. International speakingnya kan bahasa Inggris gitu. Jadi ya kita buat bahasa itu jadi biar kita bisa berkomunikasi dengan dunia luar. oke. Dan message-nya juga lebih, apa ya, lebih luas lah ya, Oh ya, gitu lebih memang diaspora. message-nya it's for mankind, humanity, love, hope and faith. Nah, message yang ini juga ternyata nih ya, kalau teman-teman ada yang belum tahu, ternyata pesan yang disampaikan oleh, apa namanya, Bang Maruli bersama teman-teman yang lain dalam single Never Stand Alone, Hmm. sampai muncul gitu kan, di Billboard, apa namanya, Billboard Times Square gitu. Itu Ya, tanggal 28 Desember kemarin ya Bang ya, bener ya? Kalau gua nggak salah nih. 26, 28, terus 3, terus 5, terus tanggal 8 apa kalau nggak salah Januari. Jadi dari itu rentetan tuh sampai nanti mungkin tanggal 21 ke 22. Oke. Nah Ada di Nasdaq, ada di Thomson Reuters. itu ketika lo tahu gitu, tiba-tiba nongol gitu kan, sampai di sono no gitu kan di lagunya. Itu gimana tuh Bang, reaksi pertama lo dan teman-teman yang lain gitu yang sudah, berusaha Saya buat lagu ini? apa ya saya disbelief ya, saya kayak nggak percaya gitu. Kok Hmm, bisa ya? Gitu ya. Kok bisa ya? Uh, saya pikir ketika kita berharap pada Tuhan, mhm, promosi itu datangnya dari Tuhan, oke. bukan dari manusia kita. Walaupun kita yang mencoba, the only thing that we can do is we can do our best, and God will do the rest. Gitu ya kan, kita hanya bisa melakukan yang terbaik, sisanya Tuhan yang Betul, ini kita Tuhan yang serahkan punya kepada acara gitu loh. Jadi memang apa namanya produser ini rada sedikit gila Kameris ini untuk bikin begini. Nah, dan juga tapi kita kan punya konsep dan berpikir bersama-sama. benar. Should we do it? Should we not do it? Should we do it? Let's go crazy for God gitu ya. Jadi Oke. nggak ada limitnya untuk kita berikan kemuliaan sama Tuhan. Then we Ah, go all the way. We go nuts saja gitu. Di oh, sini inilah bentuk daripada keimanan kita.
bahwa we're not talking about commercialization-nya gitu. Kita nggak pikir bahwa wah ini kita bakar segini, kapan baliknya nih atau apa? Nggak mikir segitunya. Kita pikir bahwa ini this is for humanity, this is for mankind, and of course above all this is for God. So we spend. Ya. Dan ya, it's not only just about spending the money, tapi channelnya juga kan. Ada duit banyak tapi nggak punya channel, nggak bisa juga di sana gitu, Iya, ya iya. kan? Nah, ya itu kolaborasi itulah yang saya juga sangat apresiasi dari Marina Music dan juga MT Production bersama-sama. Yang akan saya put that with my honor and dignity gitu, dan I will always appreciate that, and bagaimana terus kita bisa terus produksi musik terus yang baik untuk kepentingan masyarakat luas. Ya, memang kalau misalkan di dunia hukum beda caranya, bagaimana kita juga membantu orang untuk kepentingan mereka di mata hukum kan. Tapi kalau musik juga is a different satisfaction. The acting another different satisfaction gitu. Acting banyak prosesnya juga kayak hukum dia. Karena kita beraksi di depan kamera itu sampai dengan kan ada pre-production, latihannya dulu, produksinya, post productionnya, baru akhirnya itu tayang di layar lebar gitu kan. Nah, it takes time. It takes time untuk sampai akhirnya bisa dinikmatin. Kalau musik kan ada ininya kan, ada live performance, dan di situ very instant kita bisa rasakan, kita nyanyi, habis itu orang reaksinya seperti apa, di situ kita wow, we feel empowered, you feel apa nih? Saling bertukar energi di situ ya. Iya, tapi kita sebagai penyanyi pasti kita feel humble gitu. Kita dengan energi daripada penonton itu. Kita tuh kecil gitu. Tapi kita bisa memberikan sesuatu hal yang besar buat mereka gitu. So that's it. Bukan maksudnya kita ngerasa kecil. Ya of course kita seorang diri terus, misalkan saya pernah nyanyi sama Winky di depan 14.000 orang. Itu crowdnya Winky kan, bukan crowd saya, tapi saya nyanyi lagu saya sama Winky, judulnya ada tuh lagunya. Tunggu. Santai. Love Comes Around. Coba lihat di YouTube-nya Winky. Love Comes Around. Nah, itu lagunya trance, beda banget sama ini. Jadi emang kalau misalkan orang bilang, terus beneran genre lo apa sih gitu, lo punya dong jati diri, genre lo apa, ada aja kan teman-teman gitu kan. Emang musik buat genre, yang bikin genre mah musik apa manusianya? Iya kan? Bener. Manusianya kan, manusianya yang kotak-kotakin gitu. Kalau kita mau bebas, so what? Gitu loh. Jadi misalkan saya nyanyiin lagu dari Love Comes Around to Never Stand Alone, dari September Ceria sampai ke lagu Butterfly gitu, beda-beda dong. Habis itu ada yang lagu Cinta Sendirian, terus ada lagu yang kayak so many things, Mas. Jadi saya pikir the key, kunci daripada bagaimana saya melakukan lintas genre itu, yang saya rasakan adalah bagaimana kita juga punya giat untuk hidup sehat. Karena kalau kita nggak hidup sehat juga, kita mau perform those kind of things juga dengan that kind of power, susah. Ngos-ngosan. Iya, susah ngos-ngosan. Pernah saya di panggung misalkan nyanyi, ya memang nadanya tinggi gitu. Udah tinggi terus kita mesti sustain-nya lama tuh. Benar. Yang mic itu kan kayak ngerdeng-ngerdeng kan. Apa salah ambil napas bagaimana, tau nggak yang kayak hilang 2 detik gitu. Wah, itu mati gue kalau pingsan depan panggung, nggak lucu juga habis nyanyi belting that voice gitu kan. Nah, jadi saya pikir ya itu makanya saya combine kehidupan saya juga dengan olahraga yang baik, ya gym, lari, sepeda atau apa gitu. Betul, karena tidak selamanya energi muda kita ini
akan bertahan terus gitu kan. Betul, betul banget. Dan kita harus Ini jenggot saya aja kalau nggak saya chat udah putih-putih, Mas. Padahal saya masih 33. Nah, maksud saya ketika saya di umur 20-an itu beda banget sama umur 30-an di dalam aspek berolahraga ya. Betul. Misalkan nih, saya udah ngerasa di umur 20-an, di badan gue udah nggak in shape nih. Balik saya hantam nih. Oke aja gitu. Kepala 3, wah, gue udah nggak berbentuk nih. Balik nih. Seminggu sakit. Ya Allah. Sakit yang demam lah, flu lah, apalah. Jadi kita tahu limitasi kita kalau kita over workout itu seperti apa. Jadi udah simptom-simptom awal udah kayak lo overtrain lo, itu pasti flu itu mulai datang. Jadi imunitas kita nggak baik. Berarti kan sebenarnya jadi maksudnya kita mau baik jadi nggak baik gitu kan. Jadi we have to be smart in balance lah ya istilahnya. Iya, maintaining diri kita sendiri sebenarnya. Karena tubuh kita ini bait roh Allah sebenarnya. Jadi jangan dirusak gitu. Betul. Kita harus menjaga lah ya. Gitu ya, mesti menjaga lah. Jaganya juga berat, bro. Iya. Apalagi itu dia. Ini olahraganya berasa lagi nih di masa-masa sekarang. Gue terakhir kali megang gitar aja tuh kok biasanya gue megang gini agak majuan ya gitar gue. Perut saya sudah tidak rata. Saya juga pikir, aduh nih ngejar six pack lagi udah susah, udahlah yang apa-apa yang penting rata aja dulu deh gitu. Nah Bang, dari tadi kan kita juga udah sempat ngobrolin sampai single ini muncul di Billboard Times Square gitu. Iya. Cuma yang gue pengen tahu nih Bang ya, dampaknya itu sebesar apa sih dan kayak gimana gitu? Ada nggak sih yang sampai hal epic kayak tiba-tiba ada mungkin pendengar lagu ini dari luar negeri gitu kan, dari negeri Paman Sam, sampai akhirnya nge-DM Bang Maruli dan merasa terberkati dengan single ini gitu? Ada sih Mas beberapa gitu. Oke. Tapi ya saya misalkan orang yang nggak dikenal atau apa gitu, saya justru jadi terharu gitu. Ketika ngomong thank you for this song that is so empowering. Tapi apa namanya misalkan ya saya nggak melihat followernya berapa atau apa gitu, tapi at least it's there. Ataupun ada komen dari orang, ataupun ada apa namanya semacam apresiasi dari orang, Mas lagunya sangat menyentuh dan lain-lain. Jadi itu lebih baik itu kena ke 2-3 orang dibandingin didengerin sama miliaran orang tapi nggak punya impact gitu, ngerti nggak? Jadi ya ketika kita memberikan kejujuran di situ, refleksinya pasti tercipta dengan sendirinya ya Mas ya. Jadi it has an impact to it. Dan saya rasa it takes a while for it to be displayed di forum internasional dan kami baik dari Malina Music dan juga MT Production akan terus bergerilya untuk bagaimana kita coba penetrate market di luar negeri secara unprecedented gitu, secara halnya yang belum pernah dilakukan. Jadi kita coba dari Indonesia kita coba gitu. Bukannya kita pergi ke sana ya susah lagi COVID gimana. Tapi kalaupun nggak COVID, mungkin kita ke sana kali ngamen kayak pinggir jalan apa kayak gitu, ngerti nggak? Jadi ya suatu hal yang seru sih menurut saya. It's a journey. Punya yang nggak punya barrier dan it's limitless gitu. Karena disinilah kita berkreasi dan disinilah tempat kita untuk melakukan penetrasi market secara unik. Oke. Nah, Bang, ini sebelum menuju akhir banget nih dari obrolan kita di siang hari ini, gue pengen ngajak lu sedikit bermain game lah, gitu. Boleh ya? Boleh. Boleh. Apa nih? Game apa, Bos? Nama game ini adalah Kapan Lagi Challenge serba pertama. Serba pertama ini bisa bilang kayak rapid question gitu, bukan rapid test. Rapid test nih jari. Ini rapid question. Jadi ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan momen-momen pertama kali nih. Misalnya kayak
kapan pertama kali Bang Maruli masuk sebagai atau terjun sebagai pengacara? Misalnya seperti itu. Oke, jadi udah siap ya? Siap. Oke. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama di serba pertama. Untuk Bang Maruli, kapan ya pertama kali Bang Maruli menonton diri sendiri di TV? 2000 2010-an atau 2011 ya Mas ya. Saya pernah nyanyi lah dulu lagunya Panci Pondak. Aku masih seperti yang dulu nunggumu sampai akhir hidupku. Itu kan loh di waktu itu acara bukan dahsyat, jadi dahsyat juga saya nyanyi sama di apa ya SCTV itu apa tuh namanya tuh dulu acaranya tuh. Adalah yang bawa si Gading. Oke. Ya itu di situ. Tapi saya nggak tahu tuh tahun berapa Mas. Saya bentukan masih kayak tukang parkir. Itu kalau nggak salah ya. Itu ya itulah pokoknya. Ya. Itu lu sempet bawain lagu Panci Pondak yang Ku Cari Jalan Terbaik nggak? Itu lagu. Itu enggak. Jadi itu lagu yang apa? Tak ingin sendiri ya judulnya kan. Tak ingin sendiri itu emang di aransemen ulang. Terus kita bikin ceritanya di modernized gitulah. Oke. Wah, gugup. Mungkin suatu hari lah gitu Bang Maruli boleh kali membawakan kembali lagu-lagu Panci Pondak, salah satunya Ku Cari Jalan Terbaik. Gue sangat menanti. Boleh dong. Mimpi saya memang justru pengen bawain lagunya Tapi Slamet, terusnya lagunya Benyamin, almarhum semua ya. Tapi yang kayak swing jazz ala-ala Frank Sinatra gitu. Wah. Ya big band gitu ya. Oke. Menarik. Oke. Menarik juga. Amin. Kita nantikan saja lah ya, gitu kan. Ya, kita lihat Mas. Masa depan masih panjang. Asli masih jauh juga. Dan yang paling dekat adalah pertanyaan serba pertama yang kedua. Oke, jadi durasi lagi apa? Pertanyaan keduanya adalah kapan pertama kali Bang Maruli syuting? Syuting film? Ya. 2014 atau 15 ya Patriot tuh. Oke. Sekitar segitu kayaknya. 5-6 tahun lalu deh. Enggak, 5 tahun lalu, 6 tahun lalu kayaknya. Wah. 7 ya? Lupa Mas. Pokoknya film Patriot tuh bareng sama Net TV. Karena itu film seri pertama yang dibuat oleh Net TV. Keren. Top menurut saya itu bukan sinetron, tapi itu film seri. Movie ya? Menurut saya itu kalau itu dijahit aja, layak tuh masuk jadi film jadi bioskop. Jadi film kan utuh. Itu bikinnya lama banget juga, Mas, 6 bulan. 6 bulan atau 7 bulan ya. Karena ya sempat ada stop dan lain sebagainya produksinya. Tapi ya itu keren. Nah, kita lanjut nih Bang ya ke pertanyaan ketiga sebelum pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga dari serba pertama adalah kapan nih pertama kali Bang Maruli hadir di pengadilan sebagai pengacara? Sebagai udah advokat gitu ya. Sebagai kalau hadir sih dari 2010 2011 sih udah hadir Mas. Karena tapi kan belum punya izin. Nah, tapi ya udah hadir dari situ ya mungkin 10 tahun lalu kali Mas ada. 10 tahun lalu. Hadir habis itu ngikutin senior gitu kan. Gimana sih bersidang perdata bagaimana, pidana bagaimana gitu. Oke. Nah, ini Bang, yang pertanyaan terakhir nih ya. Dari serba pertama adalah kapan pertama kali Bang Maruli menonton konser? Dan konser apa? Konser Coldplay, Yellow. Wah. Itu jujur Mas. Gini loh, saya nggak terlalu tipe orang yang suka nonton konser. Kebetulan waktu itu saya sama istri saya, dulu masih pacar, dan sama abang saya, kebetulan kita lagi di Las Vegas. Nah, lagi jalan-jalan keliling kayak orang kampung gitu, kayak gila ya Allah, gila gitu kan nganga gitu kan keliling-keliling dari hotel ke hotel kan bisa hopping aja jalan kan. Terus tiba ada calo Coldplay tiket Coldplay gitu. Coldplay. Saya ngomong,
ini beneran nih bang Coldplay. Saya bilang sama pacar saya, ini Coldplay nih. Yeah, hey, is it true like really Coldplay? Yeah, Coldplay is playing gitu kan. Jadi beli tiketnya gitu kan. Tiketnya juga nggak mahal amat, tiketnya duduknya rada jauh lah. Saya masuk Chris Martin bener lagi nyanyi, terus di situ yang balon-balon yellow itu yang itu di situ saya sangat terkesan sekali karena jujur emang saya kan kalau ada yang emang ya, pecinta kok saya dengerin Coldplay, tapi saya bukan nggak sampai yang kayak, wah kapan nih Coldplay konser di sini itu kan ada yang begitu. Ada. Dan memang itu ya saya salut lah sama orang-orangnya seperti itu gitu. Nah saya nggak yang begitu gitu, tapi kebetulan bisa mendapatkan sensasi itu, saya nggak bisa lupain. Itu ya karena once in a lifetime gitu. Saya juga baru pertama kali ke Vegas, kayaknya 2000 berapa itu ya? Tunggu Mas, itu saya pas lagi masih kuliah awal ya 2008, 2006? Iya, sekitar 2008 kali ya, 2000 ya 2000 ya di situan lah. Ya pokoknya Yellow itulah, Yellow itu kapan nih kira-kira di situ. Album Yellow itu pada saat itu ya. Saya masih kuliah kayaknya, iya saya masih kuliah. Oke deh. Jadi thank you banget. Itu benar-benar udah gitu. Fotonya cuma ada 2 biji terus burem kan masih pakai yang cetret gitu tuh kan. Oh, ini yang masih pakai kamera film. Iya, masih pakai kamera film. Untung nggak kebakar. Iya. Gitu. Oke deh. Jadi nggak bisa selfie. Kalau selfie muka kelihatan setengah kan kita nggak tahu. Tapi itu terkesan sekali. Salah goyang dikit, foto nggak bisa nembus. Udah lupakan saja lah itu. Oke deh. Jadi thank you banget nih Bang Maruli sudah sama-sama bro. Pertanyaan dari serba pertama dan pastinya gue pengen ucapin terima kasih banget atas waktunya. Kita udah ngobrol banyak banget. Sama-sama Mas Nathan. Terima kasih kapanlagi.com, Mas Nathan dan seluruh tim yang ada di belakang sana yang udah mengundang saya menjadi untuk sharing energi positif. Betul. Jadi ditunggu untuk karya-karya berikutnya lagi dari Bang Maruli. Sorry bilang. Saya ada lagu sebenarnya baru keluar, itu saya bantu albumnya Dennis Nusi. Oke. Judul albumnya dia Napak Tilas. Saya nyanyiin lagu pertamanya di track nomor 1 yaitu adalah Sederhana Cinta. Itu full akapela loh. Akapela suaranya dia sama saya doang. Jadi enjoy it. Oke. Jadi untuk teman-teman mendapatkan berkat lain ya dari Bang Maruli Tampu Bolon, boleh langsung nanti cek lagunya itu ya. Sederhana Cinta, asik kok, asik. Oke. Seru lah, greget-greget mingkep gitu. Jadi thank you banget. Thank you Mas, terima kasih banyak. Sukses selalu, jaga kesehatan Mas. Sama-sama Bang Maruli. Tuhan berkati. Juga dan teman-teman yang sudah membantu di Single Never Stand Alone, semoga semuanya sehat, tetap sukses. Semoga kita bisa segera ketemu juga ya Bang ya. Yes, itu paling penting. Siap. Oke, thank you banget. Terima kasih Mas. Thank you. Terima kasih. Bye-bye. Itu dia teman-teman. Obrolan di siang hari ini kita bersama Bang Maruli Tampu Bolon di Kapan Lagi Jaga Jarak gitu kan. Udah banyak hal yang sudah kita bicarakan, mulai dari singlenya, terus dampak yang dirasakan oleh Bang Maruli sendiri di masa pandemi ini gitu kan. Yang pasti gitu kan, harapannya kalian gak pernah patah semangat gitu kan, dan kalau misalnya kalian butuh penguatan gitu kan, kalian bisa mendengarkan lagu-lagu yang sudah dirilis tahun kemarin misalnya atau tahun-tahun sebelumnya yang menurut kalian ini gue merasa menemukan penghiburan di sini gitu, dan mungkin salah satunya gitu kalian bisa menemukan penghiburan dan kekuatan baru di single terbarunya Bang Maruli Tampu Bolon yang berjudul Never Stand Alone. Oke, dan gue harap juga setelah Kapan Lagi Jaga Jarak ini kalian masih tetap ingat dengan pesan ibu. Kalau misalnya kalian masih harus beraktivitas di luar rumah, misalnya kayak gue nih ya, gitu kan, jangan lupakan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, menghindari keramaian, dan pastikan kalian selalu rajin cuci tangan menggunakan sabun. Oke, jadi Bang Nathan, thank you banget atas waktu dan kuota yang sudah kalian luangkan di siang hari ini. Sampai bertemu lagi di Kapan Lagi Jaga Jarak episode selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah seru juga dari siang hari ini. So, I'll see you again. Bye.